Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzat dunya wa syahadatal ukhra yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan waktu duha yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir dalam satu majelis yang insya Allah mubarakah. Mudah-mudahan panjenengan semua, kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang menggapai pertolongan Allah. Surat yang terakhir turun itu surat ke-110, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat ini turun tahun 10 Hijriah dan tidak seberapa lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Surat An-Nasr ini adalah kabar yang disampaikan oleh Allah tentang apa? Tentang meneguhkan keyakinan kita, jangan pernah merasa lemah, jangan pernah merasa kalah, jangan pernah hadir di dalam diri kita itu keraguan dan keputusasaan. Karena ada pintu besar yang disediakan oleh Allah. Apa itu? Pertolongan Allah. Maka surat ini diawali dari kata idza. Idza itu apabila, yang apabilanya itu pasti terjadi. Beda dengan lau. Di Al-Quran itu lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Kalau seandainya jikalau Quran itu diturunkan di gunung, lau itu pasti tidak terjadi. Lebih luar biasa lagi ketika idza ini dirangkai dengan jaa. Jaa itu bukan kejadian biasa, tapi jaa itu adalah kejadian yang luar biasa. Nah, apa kejadian yang luar biasa itu? Nasrullah. Nasrullah itu pertolongan Allah. Nah, di Quran pertolongan Allah itu ada dua. Satu disebut dengan Nasrullah. Nasrullah itu artinya pertolongan Allah tanpa campur tangan andil manusia. Itu namanya Nasrullah. Sedang pertolongan yang kedua di Quran itu disebut dengan Nasrum minallah. Apa bedanya Nasrullah dengan Nasrum minallah? Kalau Nasru minallah itu pertolongan yang ada andil, ada campur tangan, ada ruang yang disediakan oleh Allah untuk manusia itu berbuat. Karena itu Islam tidak pernah asal jadi. Islam tidak pernah mengajarkan apa ini? senyampang
Tapi Islam selalu mengajarkan kepada kita tentang kualitas. Nah, nanti kita akan ketemu. Coba kalau kita renungkan, menurut dakwah Rasulullah, ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah, itu ada 3, kalau disarikan ada 3 model. Model pertama adalah dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, approach personal. Mana yang saudara, kerabat didakwai 1, 2, 3, kemudian banyak yang masuk Islam. Tapi itu perkembangannya tidak signifikan. Maka kemudian ditempuh langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Dakwah yang dilakukan secara terang-terangan. Tapi begitu dakwah dilakukan secara terang-terangan, maka akibat yang diterimakan oleh pengikut Rasulullah semakin sulit. Ruang gerak semakin terbatas, intimidasi, teror, siksaan fisik luar biasa, sehingga rasa-rasanya Islam ini sulit untuk bisa berkembang. Sehingga Rasul memilih jalan yang ketiga. Apa jalan yang ketiga? Mencari alternatif daerah lain untuk pengembangan Islam. Maka disarilah, dan dalam catatan sejarah Rasul kemudian memilih Taif. Tapi apa yang terjadi? Ternyata orang-orang Taif perlakuannya tidak jauh berbeda dengan orang-orang di kota Mekah. Secara teori sulit untuk Islam ini berkembang. Maka Allah kemudian meyakinkan kepada kita, tidak menurut Allah, mudah menurut Allah. Maka kemudian yang sulit itu menjadi mudah. Bagaimana caranya? Luar biasa. Allah hanya mengirimkan 6 pemuda, bukan tokoh penting, bukan orang kaya, 6 pemuda datang dari Yasrib menuju ke kota Mekah, didakwai Nabi dan masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, ke-6 pemuda ini diutus oleh Rasulullah kembali ke kota Yasrib yang kemudian menjadi kota Madinah. Yang menarik, setelah 6 orang ini dikirim kembali oleh Rasulullah dalam waktu yang singkat, ternyata orang-orang di Madinah dalam beberapa riwayat disebutkan lebih dari 300 masuk Islam. Salah satu dari pemuda itu namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu ganteng, gagah, anaknya orang kaya, parfumnya saja itu, Bu. Wow, anaknya orang kaya, tapi pinter, sopan, cerdas. Pokoknya ini limited edition. Jadi betul-betul luar biasa. Cara penyampaiannya santun, sehingga oleh Rasulullah Mus'ab bin Umair ini disebut Al-Khair, saking gantengnya, saking bagusnya. Beberapa riwayat itu, Bu, itu gadis-gadis itu berdiri di pinggir jalan. Tujuannya apa? Kepingin disopo sama Mus'ab bin Umair, saking menariknya. Dan itu juga pembawaan yang santun. Mus'ab bin Umair ini banyak menarik orang-orang di Madinah. Mus'ab bin Umair begitu masuk Islam, Sa'ad bin Mu'adz ini menjadi salah satu pembela dari risalah Islam yang luar biasa. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ya mendatangi rumah ponakannya, dan kemudian seperti yang disampaikan oleh orang kafir di Madinah itu, kalau rumah ponakanmu itu tidak kamu cegah, maka bisa-bisa orang di Madinah ini semua menjadi pengikut Rasulullah. Maka begitu sampai di rumah ponakannya As'ad bin Surarah, dia sampaikan, kamu tahu pedang yang saya bawa ini akan saya gunakan untuk menebas lehernya Mus'ab bin Umair. Setelah itu kamu sendiri ponakan saya.
jika kamu tidak menghentikan apa yang dilakukan di rumahmu ini. Takut Pak yang namanya As'ad bin Surarah, tapi tidak Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini ternyata pemberani, betul-betul jiwanya itu, sibghah celupanya tidak ada lain kecuali membela risalah kebenaran Islam. Sampai meninggalnya Mus'ab bin Umair saja ketika perang, dia membawa panji-panji, dan ketika tangannya ditebas, dia pindahkan ke tangan satunya, dan ketika tangan satunya ditebas, dia lilitkan di lehernya. Begitu luar biasanya beraninya yang namanya Mus'ab bin Umair. Begitu juga waktu itu, begitu didatangi oleh Sa'ad bin Mu'adz, dia bilang, paman boleh melakukan apa saja kepada saya. Kalau paman mau bunuh saya silakan. Tapi kenapa? Dia yakin sekali, dia berdiplomatik. Paman tidak duduk di tempat ini mendengarkan saya. Jika yang saya sampaikan ini benar, paman bisa mengikuti. Tapi jika yang saya sampaikan ini tidak benar, silakan paman berbuat apa saja menurut apa yang paman suka. Hidayah Allah datang, Mbak. Ternyata yang namanya Sa'ad bin Mu'adz itu nurut. Dia itu tergoda, apa sih yang diomongkan? Begitu mendapatkan kesantunan Mus'ab bin Umair ketika menyampaikan Islam, dapat hidayah, masuk Islam. Begitu dakwah yang sedemikian rupa sehingga tidak berlebihan. Ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, di Madinah sudah banyak pemeluk Islam. Kenapa? Karena lewat dakwah yang pertama yang dilaksanakan oleh 6 pemuda yang dikomandani oleh Mus'ab bin Umair. Sehingga pada saatnya kemudian seperti yang disampaikan oleh Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, itu bicara tentang Futkul Makkah, tentang penaklukan kota Mekah, tentang kembalinya Rasulullah bersama 10.000 umat Islam datang dari kota Mekah ke kota Madinah, dan itu penaklukan yang paling cantik sepanjang sejarah peradaban manusia. Tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada kejengkelan dan kemarahan. Setelah sekian tahun dikoyo-koyo, sekian tahun didapatkan perlakuan buruk ketika jumlah umat Islam masih sedikit. Tapi begitu masuk kota Mekah, apa yang dilakukan Rasulullah? Yaumul marhamah. Hari ini adalah hari marhamah. Hari ini adalah hari penuh kasih sayang. Itulah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita tentang apa? Jangan pernah kita ini kecil hati, jangan pernah kita ini putus asa. Ada pintu besar yang disediakan oleh Allah, pertolongan Allah. Baik pertolongan Allah itu yang dilewatkan lewat apa yang sudah kita tempuh dan kita lakukan, yaitu nasru minallah, lebih-lebih pertolongan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu dengan nasrullah. Maka di ayat ini kemudian kita bisa rasakan, dan sesungguhnya Futkul Makkah itu bukan hanya ini, tapi ada Futkul Makkah yang pertama. Apa Futkul Makkah yang pertama? Yaitu perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah itu juga disebut Futkul Makkah. Kenapa? Sebab menurut kalkulasi manusia, perjanjian Hudaibiyah itu merugikan Rasulullah, merugikan umat Islam. Sama kayak perjuangan kita itu, Pak. Waktu kita merdeka itu kan sama Belanda kita mengadakan perjanjian. Ada apa itu, Bu? Linggarjati, apa itu? Renville, Romroyen, KMB, yang jelas-jelas setiap poin-poin isi perjanjiannya pasti merugikan Indonesia. Lebih-lebih perjanjian Hudaibiyah, secara kasat mata para sahabat dan lain-lain, lu Rasul, tetapi secara politis
Itu menunjukkan bahwa kedudukan Rasulullah dan para sahabat sudah diperhitungkan oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau tidak dianggap, maka tidak mungkin diadakan perundingan. Oh, ini kalau tidak bisa dibendung ini. Jadi kekuatannya sudah besar, maka dipagarilah dengan perjanjian Hudaibiyah. Ada 4 poin. 1, haji tahun itu dibatalkan. 2, tidak boleh ada perang selama 10 tahun. 3, kabilah-kabilah diberi kebebasan untuk memilih ke dalam kelompoknya Rasulullah atau kelompoknya orang-orang kafir Quraisy. Yang keempat, yang lebih jelas lagi, apa? Semua pengikut Rasulullah jika tertangkap maka tidak boleh diminta kembali. Tapi kalau orang-orang Quraisy yang tertangkap, Rasulullah wajib mengembalikan. Lah jelas itu. Haji, coba panjenengan bisa bayangkan betapa ini sangat merugikan Rasulullah dan para sahabatnya. Karena jangan dipikir seperti haji sekarang yang kemudian Mekah Madinah itu bukan jarak yang pendek, butuh persiapan yang luar biasa, dan itu dibatalkan. Yang kedua adalah tidak boleh ada perang selama 10 tahun. Tidak sampai 10 tahun, Pak. Kurang dari 1 tahun sudah dilanggar, dan kita tahu jawabannya. Siapa yang melanggar? Ayo Pak, Palestina apa Israel? Ya mesti Israel yang melanggar. Baik perjanjian-perjanjian dewe merugikan, setelah itu dilanggar-langgar sendiri. Begitu juga zaman Rasulullah ini, perjanjian Hudaibiyah, dia sudah bikin sendiri, tidak boleh ada perang selama 10 tahun. Maksudnya apa? Maksudnya supaya dakwah ini berhenti. Kalau dakwah digencet, disiksa, umat Islam tidak bisa balas. Jadi dakwah itu dikurung sedemikian rupa. 10 tahun diharapkan, kalau digencet gitu dakwanya akan mati. Tapi tidak menurut Allah, dengan caranya Allah. Coba, dengan cara apa? Ternyata setelah kabilah-kabilah itu memilih, banyak yang memilih orang-orang Quraisy, karena memang begitu. Ketika kabilah itu diberi kebebasan, maksudnya tidak mungkin ada kabilah itu ikut bela ke kelompok yang kecil, pasti belanya ke kelompok yang besar, dan kelompok besar itu adalah kelompok orang-orang kafir Quraisy. Betul, semua banyak yang ikut ke orang-orang Quraisy. Nah, salah satu yang ikut Rasulullah itu adalah Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu ikut menjadi kelompoknya Rasulullah, sementara yang besar itu Bani Bakar. Bani Bakar itu ikut orang-orang Quraisy. Harapannya begitu ikut orang-orang Quraisy, maka pamor mereka ikut terangkat, bisnis mereka ikut terangkat, semua aspek hidupnya ikut menjadi maju. Tapi berbalik, yang maju bukan Bani Bakar, tapi yang berkembang pesat justru Bani Khuza'ah. Akhirnya apa? Marah, sehingga dia dengan segala cara akhirnya Bani Khuza'ah itu dibantai. Yang bantai siapa? Bani Bakar. Padahal Bani Bakar adalah kelompoknya orang-orang kafir Quraisy. Jadi perang itu dilanggar sendiri. Ini yang kemudian menjadi salah satu daya dorong sampai terjadinya peristiwa Futkul Makkah. 10.000 umat Islam dari kota Madinah datang ke kota Mekah, karena mereka ketakutan sendiri. Dengan apa? Mereka sudah melanggar janjinya itu sendiri. Takut begitu umat Islam datang itu akan mengadakan pembantaian dan pembalasan. Meskipun faktanya kemudian berkata lain, umat Islam menampakkan, Rasulullah menunjukkan keluhuran dan ketingginya akhlaknya. Ini yang ditunjukkan. Jadi Allah memberikan pelajaran kepada kita, kalau pertolongan Allah itu datang, maka yang hadir dalam kehidupan kita adalah kemenangan. Allah hadirkan kemenangan, dan kemenangan itu ditunjukkan oleh Allah.
Jamaah sekalian, sekedar contoh. Ketika Rasulullah di Gua Sur hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Saat Rasulullah terjepit di dalam gua, kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy yang ngejar juga sudah di depan mata. Sehingga Abu Bakar sebagai manusia wajar kalau ragu, was-was, khawatir akan keselamatan Rasulullah, termasuk keselamatan dirinya. Sehingga Abu Bakar itu menyampaikan, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, nadartu ila qadami musyrikin wa nahnu fi gharri wa hum ala ru'usina. Ya Rasulullah, law anna nadarahum tahta qadamaini wa absarana, faqala ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Ya Abu Bakrin innallaha ma'ana. Rasul, bagaimana ini? Orang Quraisy yang ngejar kita sudah sampai di depan goa. Kalau dia nengok ke bawah, pasti kita akan tertangkap. Tapi Rasul meyakinkan kepada Abu Bakar, dan itu sesungguhnya meyakinkan kepada kita semua. Untuk apa? Taati Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Di dalamnya ada fasilitas. Taati Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, di dalamnya ada pertolongan, di dalamnya ada pembelaan dari Allah dengan caranya Allah. Coba kita lihat. Ternyata Rasul di goa itu diselamatkan oleh Allah dengan cara penyelamatan yang luar biasa. Dulu pernah kita bahas, rumah yang rapuh itu rumahnya laba-laba. Bentuknya indah tapi rapuh. Bukan hanya rapuh tapi menakutkan. Bukan hanya menakutkan bagi tamu, penghuni rumahnya sendiri takut. Loh, kok takut? Jadi kalau laba-laba jantan sama laba-laba betina, penghuni rumah itu kalau habis bersenang-senang menyalurkan syahwatnya, pasti laba-laba jantan akan dimangsa oleh laba-laba betina. Bukan hanya laba-laba jantan, tapi induknya juga memangsa anak-anaknya. Sangat mengerikan. Rumah yang rapuh, tapi oleh Allah dijadikan pelajaran. Dengan rumah yang rapuh itulah Rasulullah diselamatkan oleh Allah. Rasulullah di goa, kemudian laba-laba bikin rumah. Sehingga orang-orang Quraisy yang membaca fenomena ini berkesimpulan, tidak mungkin di dalam itu ada orang. Karena kalau ada orang, rumah laba-laba ini pasti akan rusak. Sampai sebegitu detailnya Allah memberikan pelajaran kepada kita. Untuk apa? Untuk tidak pernah ragu dengan apa? Dengan kasih sayang, dengan pertolongan, dengan pembelaan dari Allah. Maka ayat ini di surat terakhir, surat An-Nasr, surat ke-110 ini, Allah tunjukkan kepada kita pintu besar yang disediakan oleh Allah. Tentang apa? Kemenangan yang diberikan oleh Allah, dengan pertolongan yang diberikan oleh Allah, yang namanya Nasrullah. Dan kalau pertolongan Allah itu datang, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau akan lihat orang-orang akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Contoh berharga kalau kita belajar hari-hari seperti ini, tepatnya pertengahan bulan Rajab, umat Islam itu mendapatkan kemenangan. Salah satu momentumnya adalah setelah Ramadan. Jadi ada ungkapan merasa bermartabat, mulia sebagai orang yang memegang teguh agama. Izahnya terangkat, muruahnya terangkat, sajaannya terangkat. Bahwa kita ini makhluk yang dimuliakan oleh Allah jika kita taat kepada Allah. Makhluk yang dimuliakan oleh Allah jika kita hidup dengan penuh kepatuhan kepada Allah, bersyukur kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Itu orang yang bertakwa. Nah, ternyata belajar dari tahun kedua Hijriah. Jadi tahun kedua Hijriah itu ada 4 momentum penting. Pertama, pada bulan Rajab.
Nah, bulan Rajab itu, pertengahan bulan Rajab Allah menurunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 144. Surat Al-Baqarah ayat 144, Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa khaisuma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ayat ini diturunkan itu untuk menetapkan kiblat salat. Dulu salat itu kiblatnya ke Ka'bah, kemudian dipindah ke Baitul Maqdis di Palestina. Nah, sejak tahun kedua Hijriah, tepatnya pertengahan bulan Rajab, dengan turunnya Al-Quran, surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144, maka kiblat sholat ditetapkan oleh Allah kembali ke Ka'bah. Apa maknanya? Allah mau mengajarkan pertolongan Allah. Kata kunci kemenangan itu adalah ketika kita mengerti dan menyadari bahwa sholat adalah kiblat kehidupan. Saya ulang, sholat adalah kiblat kehidupan. Karena yang membedakan ini mukmin apa kafir itu sholat. Bainal abdi wal kufri tarkus sholat. Yang membedakan ini mukmin atau kafir meninggalkan sholat. Faman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, fakot kafar, maka dia dikelompokkan orang kafir. Sholat itu juga menjadi ukuran kebaikan. Di Quran itu disebut dengan sholatan daiman. Cirinya kalau orang sholatnya diterima itu loman, Bu. Ada orang sholat terus medit, berarti sholatnya belum benar. Karena disebutkan di Al-Quran itu, begitu sholat dia akan menjadi orang yang dermawan. Begitu sholat akhlaknya terangkat. Begitu sholat terselamatkan dari apa itu? Tanha anil faksa iwal munkar. Kalau ada orang sholat tapi kok tidak baik, berarti sholatnya belum benar. Karena Rasul mengingatkan, malam tanhahu sholatuhu anil faksa iwal munkar lam yazidhu sholatuhu indallah illa maktan wa bu'dan. Siapa yang sholat tapi dia tidak menjadi orang yang baik, tidak bisa menjauhkan diri dari perbuatan dosa, perbuatan keji, perbuatan mungkar, apa yang diingatkan oleh Rasul? Lam yazidhu sholatuhu indallah. Dia tidak mendapatkan apapun dari sholatnya di sisi Allah kecuali dua. Apa yang dia peroleh? Illa maktan, kecuali kebencian Allah, wabu'dan, dan semakin jauh dari Allah. Masya Allah. Padahal surat yang pertama turun, surat apa itu Pak? Surat Al-Alaq. Itu kan kita disuruh membaca dengan menyebut nama Allah yang menciptakan, dan yang diciptakan oleh Allah itu pasti baik, pasti benar, pasti indah. Semua ditakar, diukur, dikadar, ditimbang dalam ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ada kebarokahan, bertambah dan bertambahnya kebaikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika proses itu benar, apa hasilnya? Ayat 19. Surat Al-Alaq itu kan ada 19 ayat, dan ayat 19 itu hasilnya apa? Hasilnya wasjud waktari. Jadi hasilnya adalah mampu sujud, rukuk dan sujud, sholat, mengerti dan menyadari
taat tunduk berserah diri kepada Allah, taat beribadah kepada Allah, sholat, wasjud, dia sujud. Yang kedua apa? Waqtarib. Apa waqtarib? Semakin dekat. Tapi ini tadi ada sholat, sholatnya tidak baik, dibenci oleh Allah yang pertama, dan yang kedua semakin jauh dari Allah. Jadi belajar dari kemenangan di tahun kedua Hijriah, pertolongan Allah itu dilewatkan oleh apa? Orang yang senantiasa rukuk dan sujud kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Gandengannya itu sabar, sholat sebagai penolong. Itu yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Maka yang pertama Allah ajarkan kepada kita, ingin menang, ingin dapat pertolongan dari Allah, maka jadikan sholat menjadi kiblat kehidupan. Jadikan sholat ini menjadi kekayaan yang harus kita ajarkan, kita tanamkan, kita wariskan kepada anak-anak kita. Jangan pernah tertipu dengan kenikmatan dunia. Bukan tidak penting dunia, bukan tidak penting harta kekayaan, tapi semua itu dibandingkan dengan ketaatan beribadah, rukuk dan sujud kepada Allah, maka semua kekayaan yang kita miliki itu tidak ada nilainya dibanding rukuk dan sujud kita kepada Allah. Panjenengan pirsani Quran surat ke-20, surat Toha, ayatnya ayat 132. Surat Toha ayat 132, Allah menunjukkan kepada kita tentang betapa berharganya beribadah kepada Allah, betapa berartinya rukuk dan sujud kepada Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal akibatul littaqwa. Perintahkan kepada ahlimu, didik, ajarkan, tanamkan, yakinkan kepada anak-anakmu, istri dan anak-anakmu, kepada ahlimu. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk rukuk dan sujud kepada Allah, untuk menegakkan sholat dan sabar di dalam melaksanakannya. Jadi gandengannya itu Pak, sholat, sabar, sabar, sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha. Apa yang diingatkan oleh Allah? La nas'aluka rizqa. Aku tidak minta rezeki darimu, aku tidak minta sholatmu. Kamu sholat, keluargamu tidak sholat, aku tidak rugi, kekuasaanku tidak berkurang. Kalau kamu sholat, semua keluargamu sholat, kekuasaanku juga tidak bertambah, tidak menambah sedikit pun, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan dan kebesaranku. Nahnu narzukuk. Sebaliknya, aku yang memberikan segalanya kepadamu. Wal akibatul littaqwa. Akibat baik pasti diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini yang pertama. Yang kedua, pilar kemenangan itu, pertolongan Allah itu diberikan tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban, tadi bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban. Tanggal 10 Sya'ban itu Allah menurunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 183. Kalau tadi sholat menjadi kiblat kehidupan yang menuntun kita menjadi manusia yang baik, manusia yang mulia, maka sekarang bukan hanya baik saja, bukan hanya menghindari yang buruk, tanha anil faksai wal munkar. Meskipun baik sekalipun, tapi kita harus mampu mengendalikan diri, kita harus mampu mengekang hawa nafsu. Halal makanan kita sendiri, milik kita sendiri, kita tidak boleh melampaui batas.
Halal makanan kita sendiri, apalagi makanan yang haram. Harta kita sendiri saja kita harus dipergunakan secara arif, secara bijak, tidak boleh memperturutkan hawa nafsu. Apalagi barang milik orang lain. Puasa menjadi benteng, menjadi perisai, menjadi tameng untuk manusia ini tetap terjaga dalam kondisi keimanan yang sempurna. Karena itu 1 bulan sebelum Ramadan, pada tanggal 10 bulan Sya'ban, tahunnya tahun kedua Hijriyah, Allah turunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 183 yang mensyariatkan tentang Siyamur Ramadan, tentang puasa. Sebab berapa banyak masalah itu muncul, kerusakan itu hadir. Kenapa? Karena manusia tabarruj, karena manusia israf, berlebih-lebihan, pamer, karena manusia istijal. Napa Pak? Istijal itu tergesa-gesa. Karena itu semua, maka kemudian jatuh ke perbuatan buruk, tindakan melampaui batas. Panjenengan pirsani Quran surat ke-16 ayat pertama. Apa yang diingatkan oleh Allah? Ata amrullahi fala tastajilu. Allah ingatkan, sudah datang ketetapan Allah tentang kerusakan. Sudah datang ketetapan Allah tentang hari kiamat. Sudah datang ketetapan Allah. Coba, kiamat belum datang tapi menggunakan kata sudah terjadi. Allah memberi pelajaran. Jadi semua kesimpulannya apa, Bu? Lek wayahe rusak ya rusak. Dulu mripat iki mek loro, saiki dadi papat. Biyen kokoh tak tertandingi koyok semen gresik. Ya, saiki encok, rematik. Nek wayahe legrek ya legrek. Maka jangan mempercepat proses pelegrekan. Meripat niki kalau sudah waktunya. Tapi ada orang itu yang kemudian apa? Niki telinganya itu rusak gara-gara dikasih apa ini, Pak? Handset sing semakin lama semakin keras dan gak ngerti lek sakjane itu sudah di luar, berarti telinganya jadi tambah dublek. Jadi mempercepat proses kerusakan. Kalau waktunya kiamat ya kiamat. Banyak manusia itu kemudian karena ketergesa-gesaan kemudian terjadilah kerusakan. Panjenengan pirsani Quran surat ke-23 surat Al-Mu'minun ayatnya ayat 71. Di Al-Mu'minun ayat 71 Allah ingatkan, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kalau benar itu mengikuti hawa nafsunya manusia, apa yang diingatkan oleh Allah, maka semua yang sudah aku tata, semua sudah aku atur, semua keteraturan ini akan rusak. Tatanan langit rusak, tatanan bumi rusak, apa saja yang ada di dalamnya rusak. Maka kemudian Allah ingatkan, bal atainahum bidzikrihim, padahal kalian sudah aku berikan petunjuk keteraturan, padahal kalian sudah aku berikan adzikra, padahal aku berikan kebanggaan ketika kita hidup dengan mengikuti petunjuk, yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Ternyata ironisnya banyak manusia yang berpaling dari petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka jika ingin menang, hendaknya manusia mampu mengendalikan dirinya.
Jika manusia tidak mampu mengendalikan dirinya, maka disitulah akan tiba datangnya apa Pak? Kerusakan dan kehancuran. Yang ketiga itu hari-hari pertama Ramadan, sekitar 7 hari, Allah menurunkan Al-Quran surat ke-8, surat Al-Anfal. Ayatnya ayat yang ke-65. Di surat Al-Anfal itu Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu haridil mu'minina alal qital. Nabi, kobarkan semangat berjuang, kobarkan semangat berperang kepada orang-orang yang beriman. Apa yang diyakinkan oleh Allah? Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jika ada 20 saja orang-orang mukmin di antara kalian yang sabar, 20 orang mukmin itu akan mampu mengalahkan 200 orang kafir. Jika ada 100 saja orang-orang mukmin di antara kalian yang sabar, 100 orang mukmin itu akan mampu mengalahkan 1000 orang kafir. Kenapa? Bi annahum qaumul la yafqahun. Sebab orang-orang kafir di dalam langkah tidak punya orientasi. Dia tidak mengerti dengan apa yang dilakukan. Kalau bahasa orang sekarang gitu, banyak orang itu yang sakit, tapi sakitnya sakit apa Pak? Jiwaannya. Kata orang sekarang itu kena penyakit LIC. Napa Bu LIC? Sepi di tempat yang rame, sibuk tapi merasa tidak bermakna kesibukannya. Di tengah banyak orang merasa sendiri, capek dengan pekerjaannya tapi jauh lebih capek dengan keluh kesahnya. Itu namanya orang kena LIC, sepi di tempat yang ramai, merasa orang yang menderita nomor 1 sak kecamatan. Jadi seolah-olah itu dia itu adalah orang yang menderita. Sama dengan ini, ketika perang ditanya, "Lapo sampean kok perang?" Tidak ngerti untuk apa dia berperang, karena dia tidak punya orientasi. Dan itu terbukti waktu awal Ramadan terjadi perang Badar. Umat Islam jumlahnya kurang dari 300, sekitar 300. Orang kafir Quraisy jumlahnya lebih dari 1000, tapi yang menang Allah memberikan pertolongan, kemenangan berada di pihak umat Islam. Itu surat ke-8, surat Al-Anfal, ayatnya ayat 65. Allah mengajari Islam itu selalu bicara kualitas, tidak boleh asal-asalan, acak-acakan. Islam itu harus dimanage dengan baik. Allah sudah memberi baik, tidak ada diberi Allah yang tidak baik. Quran surat ke-67, surat Al-Mulk, ayat yang pertama jelas, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Panjenengan renungkan, Allah sudah memberi contoh bahwa yang diberikan oleh Allah itu baik, bertambah baik dan bertambah baik. Itu yang disebut dengan barokah. Yang diberikan oleh Allah itu segala kebaikan. Maka hendaknya manusia juga menyambut setiap apapun yang diberikan oleh Allah. Senang, susah, ujian hidup, harus disambut dengan baik. Bagaimana? Dengan kualitas amal yang terbaik. Maka ayat yang kedua apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi amal, kualitas amal yang terbaik. Itu yang ketiga. Jadi Allah mengajarkan kepada kita untuk berjuang. Dan ingin menang dalam perjuangan harus bersungguh-sungguh. Bentuk sungguh-sungguhnya apa? Iman yang sempurna. Apa iman yang sempurna? Sabar. Maka tadi Allah panggil surat ke-8 ayat yang 65 itu, ya ayuhan nabiyyu haridil mu'minina alal qital.
iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Itu yang ditunjukkan oleh Allah. Dan yang keempat, tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah, itu momentum yang keempat. Ingin menang, ingin ditolong oleh Allah hingga mencapai kemenangan. Yang keempat ditunjukkan oleh Allah, turun Quran surat ke-9, surat At-Taubah, ayatnya ayat 103. Kut min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi Allah memberikan anugerah kenikmatan kepada kita berupa syariat zakat, infak, sedekah, yang sesungguhnya itu adalah kenikmatan, kesempatan, kekayaan yang diberikan oleh Allah. Jadi orang yang bahagia itu bukan hanya orang yang menerima zakat, tapi justru yang memberi zakat. Orang yang bahagia itu bukan hanya orang yang dibantu, tapi yang membantu. Yang jauh lebih berbahagia itu yang membantu. Ingin sukses, kata kuncinya, sukseskan orang lain. Ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Itu Allah tunjukkan. Disitulah kita menemukan kemenangan. Disitulah Allah hadir turun untuk memberikan pertolongan. Leres, itu ayat 103. Betul? Iya. 103 apa 102? Iya. Kut min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Karena itu tesnya, maaf, mungkin kalau kita beraktivitas apa saja, tidak ada yang gratis, Pak. Ke toilet saja bayar. Lah terus kita ini pagi setelah malam itu tidur bisa bangun, bayar berapa? Maka kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau hidupkan setelah Engkau matikan. Setelah tidur sekarang saya bangun. Maka yang dibuka bukan hanya matanya, tapi yang dibuka bukan hanya pintu rumahnya, yang dibuka bukan hanya tirai jendelanya, tapi yang dibuka pintu hatinya dengan penuh rasa syukur. Hari ini masih diberikan kesempatan kehidupan oleh Allah. Terus bayar karcis, Bu, bayar tiket pagi itu, dorong tuku tahu, tempe, pindang. Berani ndak kita, tersentuh ndak kita ketika kita melangkah ke masjid, kemudian kita datangi kotak infak, uang gambar merah itu, Bu, 100.000. Berani ndak kita karcis hari ini 100.000? Kalau dipikir, Bu, gak berani jatuh. Dorong tuku belanja, dorong tuku ini, dorong itu, gak jadi. Ya wis lek gak 100 lah, yang biru 50.000. Kalau 50.000 gek getun, ada berapa itu, Pak? 20.000 minimal. Sebelum sholat subuh 20.000 dimasukkan. Lek 20.000 jek angel, Pak. Adike berapa? 10. Swarga 10.000, Bu. Wis luar biasa, 10.000 dilebokno. Lek 10.000 gek mikir, Pak. Adike mana? 5.000. Tapi nek 5.000 gak, Pak, ya cek kebacut. Mosok 5.000 didukno saiki 2.000 nggih. Ana maneh adike maneh gambar golok ya. Pokoke sing gak gambar kethek niku, Pak. Kenemen ini. Mosok nang swarga 500. Jadi itu orang yang masuk surga itu orang yang surat Ali Imran itu. Ayat 132. Kan begitu? Ali Imran ayat 133, ayat 134. Masya Allah, Allah tunjukkan wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah, mengikutlah kepada apa yang dicontohkan Rasulullah, maka hidup kalian akan dirahmati Allah.
Padahal kita tidak mungkin bisa masuk surga tanpa rahmat Allah. Itu loh Pak, kalau taat kepada Allah, mencontoh mengikut Rasulullah, mendapatkan kucuran rahmat dari Allah. Maka orang yang dirahmati Allah, dimuliakan oleh Allah, di kesempurnaan kebahagiaan dunia sampai di akhirat, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi kan tidak semua orang taat. Ada yang ingkar, ada yang durhaka, ada yang maksiat. Maka Allah panggil ayat berikutnya, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegera menuju ampunan Tuhanmu, bertaubatlah, mohon ampun kepada Allah, wajanna, dan kembalilah menuju jalan yang disediakan oleh Allah, yaitu jalan surga yang disediakan. Wajannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itu hanya bagi orang yang mulia. Siapa orang yang mulia? Orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Satu, yang pasti taat. Dua, pasti bersyukur. Tiga, pasti selalu ingat kepada Allah. Itu orang yang dimuliakan Allah. Itu orang yang bertakwa. Itulah yang dijanjikan surga. Takwa Allah ayyu ta'ah. Orang yang bertakwa kepada Allah selalu taat. Yang kedua, wa yuskaro fala yukfar, selalu bersyukur. Dan yang ketiga, selalu ingat kepada Allah, wa yudkaro fala yunsa. Itu yang ditunjukkan oleh Allah. Nah, bagaimana cirinya? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad dharra. Jadi orang-orang yang menginfakkan, membelanjakan sebagian hartanya, ndak nunggu soge, ndak nunggu berlebih di waktu lapang maupun di waktu sempit. Itulah jalan kemenangan, kata kunci kesuksesan dan kebahagiaan yang disediakan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini barokah. Saya tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa, tapi kita berharap apa yang kita kaji ini bukan hanya tambahan pengetahuan dan wawasan, tapi Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah memberikan hikmah ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu itu kita taat, tunduk dan patuh, berserah diri kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih yakin kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih dekat kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidup semata-mata ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman menjadi contoh berdoa. Itu diajarkan oleh Allah kepada kita. Surat ke-27 surat An-Naml ayat 19 itu. Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Itulah kesempurnaan dan kebahagiaan hidup. Doa yang diajarkan oleh Allah lewat kisah dari Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni, ya Allah ilhamkan kepada saya, an askura, supaya saya selalu bersyukur terhadap segala yang telah engkau berikan kepada saya, wa ala walidayya, dan bersyukur terhadap segala apa yang engkau berikan kepada kedua orang tua saya, wa an a'mala sholihan tardahu, jadikan perbuatan apa saja yang kami lakukan engkau catat sebagai amal soleh, tardahu, yang engkau ridhoi, wa adkhilni, dan masukkan saya bi rahmatika, dengan rahmatmu, menjadi hamba yang dirahmati, fi ibadikas sholihin, digolongkan menjadi hamba yang soleh. Kalau hamba yang soleh dimuliakan Allah, dibahagiakan Allah, kebahagiaan sempurna sampai di akhirat, dimasukkan ke dalam surga. Panjenengan pirsani Quran surat ke-13
Surat Ar-Ra'd ayat 23. Surat ke-13 ayat 23, yang masuk surga itu hamba yang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh. Ayat 23 surat ke-13, apa itu? Allah berfirman, jannatu adni yadkhulunaha waman solakah. Surga itu disediakan bagi siapa? Waman solakah, hamba-hamba Allah yang soleh. Min abaihim, dari ibu bapak mereka, dari leluhur-leluhur mereka. Wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucu, anak keturunan mereka. Jadi yang masuk surga tadi siapa? Hamba Allah yang soleh, keluarga hamba Allah yang soleh. Dimasukkan Allah ke dalam surga, disambut para malaikat. Para malaikat mengucapkan salam kepada mereka. Salam kebahagiaan yang diberikan apa? Ayat 24. Apa salam yang diucapkan? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salam sejahtera, masuklah kalian ke dalam surga. Inilah tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita. Mudah-mudahan keikhlasan panjenengan ngaji sampai sedemikian waktu panjang, panjenengan semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya sebagai penutup mohon maaf karena tadi saya ngisi di Bambe, saya sampaikan ke Abah Samsul, insya Allah saya bisa, ternyata Allah berkehendak lain. Jadi waktu saya berangkat ban saya gembos, jadi saya taruh di tambal. Harapan saya ngaji, saya selesai. Ternyata sampai saya selesai ngaji ternyata belum ditambal. Jadi sampai molor siang, saya mohon maaf, mohon diikhlaskan. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kemuliaan bagi panjenengan semua. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.